Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Maaf, telah membuat kalian menunggu. Chu Guangsheng menatap Lan Linfeng dan yang lainnya yang tercengang, lalu membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar suara tawa itu, semua orang perlahan tersadar, lalu menatapnya dengan heran. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini selama kurun waktu yang begitu lama? Mata indah Yomi berkedip dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Entah mengapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ciulisi mendengus dingin. Sungguh sayang, kamu membuat kami menunggu begitu lama. Cahaya dingin melintas di mata Chu Guangsheng saat menatap Ciulisi. Apa? Apa kau mengatakan sesuatu yang salah? Ciulisi berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Hanya pecundang sepertimu yang akan menunda waktu begitu lama. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, suara angin tertiup tiba-tiba terdengar. Dan sosok Chu Guangsheng langsung menghilang dari tempatnya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat keluar. Tanpa basa-basi lagi, dia mengepalkan kelima jarinya. Urat-urat biru menonjol dari tinjunya, dan suatu kekuatan yang mengerikan langsung terkumpul. Kau mencari kematian. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena aku membiarkanmu saat terakhir kali, kau bisa bersikap sombong di hadapanku? Ciulisi mendengus dingin dan dia juga meninju. Di tengah petir terdengar suara letakan keras. Ketika dua tinju itu bertabrakan, wajahnya langsung membeku dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Bagaimana kekuatan fisik orang ini begitu mengerikan? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, tubuhnya tiba-tiba melayang mundur di tengah tatapan takjub banyak orang. Di bawah pengaruh kekuatan yang sangat besar, tubuh Ciolisi menghantam bangunan bobrok di tengah kota dan akhirnya hancur menjadi reruntuhan. Dalam sekejap, suasana menjadi sunyi dan semua tatapan terfokus pada sosok muda itu. Orang ini benar-benar mengalahkan Ciolisi hanya dengan satu gerakan. Dia berada di peringkat ke-17 dalam daftar kekuatan tempur, yang membuatnya menjadi praktisi teratas. Orang ini tampaknya hanya mengandalkan kekuatan fisik murni. Mata Lan Linfeng berkedip dan dia berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, dia langsung menatap Muping di sampingnya. Ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Ketika mereka pertama kali bertemu Chu Guangsheng, kekuatan fisiknya masih jauh dari kata menakutkan. Tapi sekarang, kekuatannya meningkat begitu banyak. Orang ini tidak memanggil monster atau semacamnya. Jadi kekuatannya seharusnya tidak begitu mengerikan. Komandan Linfeng pelan. Mungkinkah itu? Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera mengalihkan pandangannya ke simpul yang dibawa Chu Guangsheng. Dan sebuah tebakan tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah peningkatan kekuatan fisik orang ini ada hubungannya dengan simpul ini? Saat semua orang berpikir keras, sebuah reruntuhan tiba-tiba meledak. Dan sesosok tubuh yang acak-acakan keluar dari sana. Pada saat ini, pakaian Ciulisi robek dan dia tampak sangat menyedihkan. Bajingan ini, katanya dengan marah. Namun begitu dia mengatakan ini, dia merasakan tatapan dingin datang ke arahnya. Dia langsung menelan ludah dan segera menutup mulutnya.
Jika kamu tidak bisa menjaga mulutmu, aku bisa membantumu membersihkannya, kata Cukuangseng dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengar kata-kata ini, Ciu Lesi merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Tetapi karena suatu alasan, dia tidak berani menunjukkannya. Hanya matanya yang semakin suram. Cukuangseng mengabaikannya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Sekarang, formasi 7 mutlak telah hancur. Harta karun itu juga akan terungkap. Jadi, semuanya bersiaplah. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya bereaksi dan segera mengalihkan perhatian ke arah formasi 7 mutlak di bawahnya. Baru saja, serangan mendadak Cukuangseng menarik perhatiannya, sehingga dia mengabaikan perubahan formasi 7 mutlak. Pada saat ini, pusat formasi 7 mutlak telah terkoyak, membentuk lorong berukuran beberapa meter. Aura kuno keluar dari sana. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi redup, membuat seluruh kota gantung tampak semakin sunyi. Saya pergi duluan, Cukuangseng membungkuk hormat, lalu bergegas memasuki lorong. Melihat ini, Lan Linfeng dan yang lainnya saling berpandangan, lalu bergerak memasuki pintu masuk harta karun. Orang-orang yang di sekitarnya juga segera mengikuti Lan Linfeng dan yang lainnya untuk menyerbu masuk. Kegelapan di depan mata mereka tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang beberapa menit, cahaya terang bersinar, memperluas pandangan semua orang. Cukuangseng mengangkat kepalanya dan ekspresinya langsung terkejut. Karena dia melihat ruang batu kuno itu dipenuhi dengan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Kristal-kristal ini tersebar di tanah, dan fluktuasi kekuatan yang sangat murni terpancar darinya, memenuhi seluruh ruang batu. Apakah ini batu dewa luar angkasa? Semua orang menatap batu-batu kristal itu dengan ekspresi tidak percaya. Di tempat seperti ini, ada begitu banyak batu dewa luar angkasa. Setidaknya ada ribuan batu dewa luar angkasa. Semua orang mendecakkan bibir dan berkata dengan keserakahan di wajah mereka. Batu dewa luar angkasa merupakan benda yang wajib dimiliki oleh para praktisi Rana Yin-Yang. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya cukup untuk meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat. Begitu banyak? Mu Feng bertanya dengan gembira. Jumlah batu dewa luar angkasa seperti itu sungguh mengerikan. Beberapa banyak orang yang tidak akan tergoda olehnya. Namun, anehnya, saat dihadapkan dengan harta karun langka seperti itu, tidak seorang pun yang berani mengambil tindakan. Seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Padahal hal ini adalah wajar. Siapapun yang bisa datang ke sini pasti sudah berpengalaman dan tahu bahwa harta karun di tempat ini tidak mudah didapatkan. Mungkin saja ada bahaya mematikan yang tersembunyi di tempat ini. Jadi sesaat untuk semua orang saling memandang. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan gegabah. Apa itu? Tiba-tiba seorang berseru. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka langsung menarik banyak perhatian. Cukuangseng melihat sebuah kolam batu yang agak rusak. Kolam batu itu setengah terisi air. Yang mengejutkan adalah air di dalam kolam-kolam ini berwarna sangat ungu dan hitam, dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Cukuangseng tiba-tiba merasakan ada gerakan kecil dari tubuhnya yang membuatnya sangat terkejut. Itu adalah batu giok. Matanya terfokus, ekspresinya terkejut tampak di matanya. Mungkinkah kolam batu ini ada hubungannya dengan batu giok di tangannya?
Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya segera menjadi panas. Cukuang Seng diam-diam mengepalkan telapak tangannya, dan batu gio itu jatuh di bekangnya. Merasakan fluktuasi aneh yang datang dari batu gio itu, matanya penuh dengan kegembiraan. Asal-usul batu gio ini sangat luar biasa. Dan apapun yang dapat membuatnya menghasilkan sesuatu yang aneh, pastilah bukan hal yang biasa. Apa-apaan benda ini? Dia menatap air berwarna ungu hitam di kolam itu. Ekspresinya penuh kebingungan. Kolam-kolam air ini terlihat sangat aneh, membuatnya tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar. Pada saat ini, orang-orang lainnya sudah menyerbu keluar dengan ekspresi rakus. Langsung menyambar batu-batu dewa luar angkasa yang berserakan di tanah. Pada awalnya, orang-orang itu masih bisa menahan diri. Tetapi seiring berjalannya waktu, keserakahan di hati mereka telah menghancurkan rasa rasionalisnya. Dan mereka pun langsung berebutan batu-batu dewa luar angkasa tersebut. Melihat pemandangan ini, Lan Linfeng dan yang lainnya juga memiliki ekspresi berapi-api di wajah mereka. Tetapi, tekad mereka lebih kuat dari orang-orang itu. Dan mereka tidak dibutakan oleh keserakahan. Dan dengan ketajaman indera spiritualnya, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa ruang batu ini dipenuhi oleh semacam kekuatan yang membuat mereka merasa merinding. Mata Cukuang Seng berkedip-kedip. Dia mengalihkan pandangannya dari air kolam berwarna ungu hitam dan langsung melihat ke arah orang-orang yang berebut untuk mendapatkan batu dewa luar angkasa. Pada saat ini, pupil matanya sedikit menyusut saat melihat orang-orang ini menyentuh batu dewa luar angkasa. Seberkas cahaya yang tak terlihat meledak keluar, lalu menyatu ke dalam tubuh orang-orang ini. Melihat semua ini, kegelisahan di hatinya bertambah lebih kuat, dan dia merasa merinding di sekujur kulitnya. Tepat saat suasana mulai menjadi aneh, air berwarna ungu hitam itu tiba-tiba mendidih, dan suara-suara tumpul terus bergema di ruang batu. Cukuang Seng menatap air kolam yang mendidih, dan pupil matanya menyusut tajam. Karena aura kematian yang sangat dingin diam-diam menyelimutinya, menyebabkan semua bulu di tubuhnya langsung berdiri. Mundur, dia berteriak keras, dan tanpa ragu-ragu dia langsung mundur keluar dari ruang batu itu. Setelah mendengar teriakannya, Lan Linfeng dan yang lainnya masih sedikit linglung saat berdiri di sana dengan ragu-ragu. Mereka sudah berusaha keras untuk datang ke sini. Sayang sekali kalau mereka mundur begitu saja. Ketika mereka sedang bimbang, orang-orang di lapangan itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Dan garis-garis berwarna ungu hitam merayap sekujur tubuh mereka, membuat wajah mereka berubah mengerikan. Melihat pemandangan ini, Lan Linfeng dan yang lainnya segera berbalik untuk pergi. Tidak peduli seberapa bagusnya suatu harta, Anda harus tetap hidup untuk menikmatinya. Setelah mereka pergi, raungan orang-orang menjadi lebih menyedihkan. Dan tubuh beberapa orang mulai meleleh dan berubah menjadi genangan cairan berwarna ungu hitam. Semua orang langsung ketakutan. Dan ketika ingin melarikan diri, mereka mengetahui tubuhnya telah terpenjara dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Di dalam kolam batu, cairan ungu hitam terus mendidih, menyerap cairan yang meleleh dan membuat warnanya semakin pekat. Pada titik ini, semua orang menyesal karena mereka tidak seharusnya datang ke sini. Namun, penyesalan tak ada gunanya untuk saat ini. Mereka merasa ngeri saat tubuh mereka mulai mencair.
dan berubah menjadi genangan cairan berwarna ungu kehitaman yang terserap ke dalam air kolam. Jeritan yang terus-menerus mengubah tempat itu menjadi neraka dunia. Di dunia luar, orang-orang yang melarikan diri dari peti harta karun itu masing-masing mendarat di bagian udara yang berbeda, lalu menatap tanah di bawah dengan ekspresi gugup di wajahnya. Mendengar teriakan melengking yang keluar dari sana, semua orang langsung menggigil dengan ketakutan di mata mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka jarang sekali menemukan harta karun yang mengerikan seperti ini. Wajah Cukuang Seng tampak serius dan matanya berkilat penuh perenungan. Karena ada ujian dalam formasi 7 mutlak, maka menurutnya masuk akal. Selama seseorang lulus ujian, mereka akan memperoleh kemudahan saat memasuki harta karun. Tetapi apa yang terjadi sekarang sungguh di luar dugaan semua orang. Apa sebenarnya air kolam yang berwarna hitam keunguan itu? Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat, disertai suara gemuruh rendah dan keras terus-menerus. Dan seluruh tanah di sekitarnya langsung runtuh. Formasi 7 mutlak yang redup juga meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit, lalu menghilang menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, Cukuang Seng langsung terkejut. Sepertinya ada beberapa perubahan yang terjadi pada harta karun itu. Tanah masih runtuh dan samar-samar. Bayangan hitam besar perlahan muncul dari kedalaman kegelapan. Ketika mendekat, mereka dapat melihat bahwa bayangan itu adalah kamar batu. Namun, kamar batu itu telah rusak saat ini, dan situasi di dalamnya dapat terlihat jelas dari luar. Saat ini, semua orang terkejut melihat bahwa ruang batu itu benar-benar kosong. Bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Apa yang terjadi? Kata Yomier dengan wajah pucat. Situasi aneh ini benar-benar membuat orang merasa merinding. Setidaknya ada 300 atau 400 orang yang tersisa di ruang batu. Namun sekarang, semua orang telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Wajah Cukuang Seng tampak terkejut. Dia melirik kolam batu dan air berwarna ungu hitam di dalamnya. Pupil matanya tiba-tiba sedikit mengecil. Karena terlihat jelas sekali, air kolam yang tadinya berwarna ungu kehitaman sudah bertambah menjadi banyak. Namun, jika dipikir-pikir lagi, mengingat hilangnya orang-orang itu, hasilnya sungguh mengerikan. Air di dalam kolam itu mendidih. Dan perlahan-lahan cahaya putih muncul dari air kolam. Kemudian cahaya putih itu membesar dan wajah aslinya perlahan-lahan kembali muncul. Tulang manusia. Cukuang Seng langsung terkejut saat cahaya hitam terang itu muncul sepenuhnya. Sepotong tulang tangan melayang di atas kolam. Tulang-tulang tangan itu seperti batu giok, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Dan samar-samar seseorang seolah-olah ada cairan kristal mengalir di dalamnya. Sumsum Dewa. Dia menatap cairan seperti kristal itu. Pupil matanya sedikit mengecil. Sumsum Dewa ini adalah sesuatu yang hanya dapat diproduksi oleh tulang ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu. Mungkinkah pemilik tulang tangan ini telah mencapai tingkat ketiga alam pembebasan? Begitu memikirkannya, Cukuang Seng langsung merasa ngeri. Ternyata ada sisa-sisa orang yang begitu kuat benar-benar akan muncul di sini. 3 alam pembebasan adalah alam yang berada di atas ranah yin yang. Siapapun yang dapat mencapai alam ini,
memenuhi syarat untuk memasuki 9 surga secara langsung. Aku benar-benar tidak tahu kejadian mengerikan apa yang terjadi di sini saat itu, sehingga menyebabkan kematian seorang praktisi kuat yang telah mencapai tingkat alam 3 kebebasan. Terima kasih.